Puji Tuhan, kita akan mulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari saudara, saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Tuhan, anugerah-Mu mempesona-Ku. Haleluya. Biarlah puji-pujian yang kami bawakan pada pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Bahkan terlebih hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan dan kami alaskan doa kami dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan. Kita ada semua hari ini karena Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saya jemput semua bangkit berdiri. Kita
Tuhan yang sempurna selalu Dia Engkau berikan dalam setiap hidup kami. Bahkan iman, keyakinan kami itu tetap di dalam hidup kami. Kami sudah percaya kepada Engkau dan kami yakin itu tidak akan tergoyahkan. Sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat Allah. Dan kalau sebentar kami kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua. Nyatakan isi hati-Mu buat kami semua pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin agar supaya benar-benar kebenaran firman Allah melawat kami, mengingatkan kami, mengajar kami, membentuk kehidupan kami. Karena di dalamnya kami yakin ada kuasa yang besar yang Engkau ingin nyatakan buat kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, segala gangguan roh jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kuasa-Mu saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali belajar kebenaran firman Allah pada kesempatan ini. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah tentang saling mengasihi. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Dan kita pada saat ini akan kembali melihat saudara-saudara di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Kita akan melihat di sana dan saya mengambil judul Kasih Allah Sempurna di dalam kita. Ayat ini dikatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan ayat ini, dan ayat ini diawali dengan ungkapan kata-kata yang sangat rahasia, dan di dalamnya itu mengandung sesuatu yang perlu kita mendalami bersama. Karena kalau seandainya kita hanya membaca sepintas, maka pemahaman kita akan bisa salah, ya. Karena kalau berbicara misalnya di dalam bagian yang awal ini dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah ini kan saudara-saudara, kita percaya kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. Tetapi kemudian di dalam ayat ini mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, bagaimana kalau seandainya ayat ini kita hanya memahami secara hurufiah, maka kita akan menganggap bahwa bagaimana caranya kita bisa melihat kuasa Allah. Kita kan sudah banyak mendengar. Bagaimana caranya kita memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Sementara tidak ada yang pernah melihat, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dan kita kalau memperhatikan kata demi kata di sini, saudara, di sini dikatakan tidak ada seorang pun, jadi menunjuk kepada manusia. Tetapi nanti sebentar kita akan melihat, saudara, bahwa ada manusia yang tidak sama dengan manusia biasa, tidak sama dengan kita yang penuh dengan dosa ini, yang nanti kita akan pelajari bahwa ternyata
manusia itu adalah berasal dari Allah. Ya, kita akan melihat saudara. Jadi saya memperhatikan di dalam ayat ini, maka saya mengambil dua hal yang sangat penting yang perlu kita pelajari di sini, bahwa di dalamnya itu ada kebenaran dan Roh Kudus. Ya, kalau berbicara tentang kebenaran berarti berbicara tentang siapa, saudara? Halo, Yesus, Roh Kudus dan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita akan melihat yang pertama, kalau berbicara tentang kebenaran, yang kita melihat di dalam yang pertama, bahwa Allah tidak dapat dilihat, tetapi kita dapat melihat Allah melalui Yesus secara jasmania. Ya, jadi ini memang Allah tidak dapat dilihat, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat ini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Makanya saya katakan tadi bahwa ada seorang yang lain yang berbeda dengan manusia, yaitu Yesus. Dia sangat berbeda, anak Allah satu-satunya. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Walaupun dalam keadaan manusia yang sama seperti kita. Dia turut merasakan kalau kita dicubit sakit, kalau kita diomongin, dijelekin juga rasanya tidak enak. Saudara-saudara, Yesus pun dapat merasakan hal itu. Nah, itulah sebabnya saudara, dalam kemanusiaan Yesus yang sangat boleh dikatakan jauh berbeda dengan manusianya kita, makanya saudara, kebenaran inilah yang kemudian mewakili keadaan Allah, sifat Allah, kapasitas Allah, untuk kemudian dia perlihatkan kepada manusia ini bahwa inilah Allah melalui kebenaran atau Yesus. Nah, kita melihat saudara-saudara, Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Filsafat sains, ya, kalau dikenal dengan pengetahuan dunia yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Dia, di dalam Yesus, ya. Sebab dalam Dialah, di dalam Yesus berdiam secara jasmania, ini tubuh ini, ya, seluruh kepenuhan kealahan. Yang dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir, Allah yang banyak melakukan mujizat, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan mujizat. Nah, semuanya itu ada di dalam Yesus secara jasmania. Pada waktu dia tampil di dalam dunia ini, kurang lebih 3,5 tahun dia melayani, ya, di mana dia memperlihatkan kealahannya kepada manusia. Bagaimana dia mengajar manusia, bagaimana dia memberitahukan tentang Allah, yang kemudian dia katakan tidak pernah dia menyatakan apa yang tidak
dia dapat dari Bapa. Jadi semua yang dia terima dari Bapa, itulah yang dia lanjutkan, itulah yang dia sampaikan, sehingga dia tidak berbicara atas keinginannya sendiri sebagai manusia, walaupun dalam hidupnya manusia. Tetapi dia tidak memakai apa yang dia serap di dalam dunia ini, apa yang dia lihat sebagai manusia dalam dunia ini, kalau itu tidak berasal dari Bapa, dia tidak sampaikan, dia tidak jalankan. Jadi dia melakukan apa yang dia terima dari Bapa. Nah, itulah sebabnya saudara, dialah yang kemudian mewakili Allah, wujud Allah, dia terapkan, dia jalankan, dan dia perlihatkan kepada manusia. Dan kita tetap harus mengingat bahwa Allah tidak bisa dan tidak ada satupun yang melihat dia. Jadi dengan kata lain saudara, sebagaimana keadaan Allah, itulah yang kita lihat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Karena segala dikatakan kepenuhan kealahan. Jadi semua yang dimiliki, yang ada di dalam Allah itu bisa kita lihat di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ayat yang ke-10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Puji Tuhan. Amin saudara. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa, dan kemudian ayat-ayat selanjutnya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat memperhatikan bahwa memang kita tidak pernah melihat Allah. Itu betul, itu firman. Kita akan katakan amin atas firman itu. Tetapi kita dikatakan bahwa melihat bagaimana Allah itu di dalam kemanusiaan Yesus secara jasmania. Di dalam ayat 9 katakan tadi. Nah, itulah sebabnya saudara, ada beberapa ayat yang dapat kita melihat saudara. Kita coba melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Jadi kita bisa melihat Allah itu melalui Yesus. Amin saudara. Kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana bentuknya Allah, bagaimana keadaannya Allah. Tetapi dengan kita meneladani, melihat bagaimana, karena kita secara lahiriah, secara jasmani juga, kita hidup sekarang ini tidak melihat Yesus secara jasmani. Yang melihat Yesus secara jasmani itu pada waktu Yesus berada di muka bumi ini. Tetapi kita mengimani, lalu kemudian ajaran-ajaran yang telah diteruskan, yang telah disampaikan oleh Yesus, itulah kemudian kita dapat mengimani bahwa Yesus pernah ada, dan semua yang Dia berikan, semua yang Dia ajarkan, seharusnya lah itu dilakukan supaya kepenuhan Kristus itu juga ada di dalam kehidupan orang percaya. Sebagaimana kepenuhan Allah itu ada kepada Yesus, demikian juga orang yang percaya kepada Yesus, apa yang telah diajarkan oleh Yesus dengan banyak hal, maka itulah yang kemudian menjadi perhatian kita dan kita tanamkan di dalam kehidupan kita, supaya apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Yesus mengasihi orang yang bersalah kepadanya, kita juga harus mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Amin, saudara. Jangan kita menyimpan dendam, menyimpan sesuatu yang
yang melanggar kebenaran firman Allah, berarti itu orang itu tidak mau dipenuhkan sepenuh-penuhnya dengan keadaan bagaimana Yesus. Puji Tuhan. Lalu kita melihat lagi di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah saudara, Yesus sementara mengungkapkan bagaimana keadaan Bapa, sifat Bapa, keberadaan Bapa itu ada di dalam diri Yesus. Tetapi Filipus kemudian belum memahami akan bahwa bagaimana sih Bapa itu. Jadi dia bertanya, mungkin juga saudara-saudara kita banyak bertanya, bagaimana Bapa? Nah, Yesus menjelaskan bahwa kalau Bapa itu ada di dalam Yesus, ya, melalui Yesus, ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah, ayat yang 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saudara, ini kalau kita jelaskan lebih dalam lagi, karena banyak saudara-saudara orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi tidak memahami tentang ajaran Bapa, ajaran Tuhan. Sehingga iman orang itu tidak bertumbuh. Jadi semata-mata itu yang diperlihatkan adalah hal-hal yang kelihatan jasmani. Karena saudara, sebentar kita akan melihat bagaimana kita memperlihatkan kehidupan kita di hadapan Bapa, di hadapan Allah. Karena kehidupan kita ini, kita meneladani Tuhan. Tuhan sudah memberikan contoh-contoh ajarannya yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan, tetapi banyak hal yang menghalangi. Sebenarnya saudara, halangan itu adalah merupakan hal yang dimana kita, kalau seandainya kita belajar sepenuh-penuhnya tentang kebenaran, kalau orang yang coba-coba kelihatan menghalangi, kita kan bisa tahu apakah ini berdasarkan kebenaran yang diucapkan, walaupun dia pendeta besar, walaupun dia orang yang terkenal. Tetapi kalau itu tidak berdasarkan kebenaran, jauhi itu, saudara. Tetapi kalau seandainya kita memperhatikan, sekalipun kesederhanaan seseorang, kalau dia melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu berdasarkan kebenaran, lakukan apa yang berdasarkan kebenaran itu. Karena ini proses, saudara, dalam kehidupan kita. Banyak orang zaman sekarang melihat seseorang, oh kalau dia kaya, kalau dia berhasil dalam ekonomi, dalam perkara jasmani, kalau dia pintar, kalau dia fasih, kalau dia memenuhi syarat, misalnya dia tahu bahasa Greka, bahasa Ibrani, dan lain sebagainya. Dia tidak lagi berdasarkan kasih karunia Allah. Nah, ini bahaya, saudara. Karena bahasa ini bisa diplesetkan. Nah, ini yang perlu kita bisa memahami, saudara. Lihat saja, saudara, kalau kita lihat bahasa yang disampaikan oleh Yesus, dia memperhatikan untuk semua bisa memahami, semua bisa mengerti. Ada haleluya, saudara. Saya memperhatikan misalnya contoh Om Hani Mandei, kalau khotbah bahasanya betul-betul dari yang paling pinter sampai yang mungkin bodoh, itu bisa dimengerti, bisa dipahami.
Dari yang belajar sampai yang tidak tahu baca bisa mengerti. Karena ini saudara, sesuatu yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah apa yang telah diajarkan oleh kebenaran, oleh Yesus. Kalau yang lain mungkin ada banyak kita dengar kesaksian itu, kesaksian ini, itu pun kita harus sesuaikan dengan kebenaran firman Allah. Coba bayangkan kalau seandainya kita asal telan, kita dengar, oh kesaksian, saya ketemu dengan Yesus. Kalau kita tidak belajar firman, kalau kita tidak kemudian sesuaikan dengan firman, kita main ambil aja, tangkap aja, masukkan aja, makan aja, kita bisa tersesat loh saudara. Karena bisa saja itu, maaf, mungkin saja itu sesuatu yang nggak tahu ya, mungkin dibuat-buat supaya bisa menarik banyak orang. Tetapi saudara, apapun itu kita harus kembalikan kepada kebenaran firman Allah. Kalau itu bukan kebenaran firman Allah, kita berdoa supaya Tuhan tolong luruskan orang-orang yang bengkok ini, supaya berbicara. Karena saudara, akhir zaman banyak orang yang paling suka mengikuti sesuatu yang aneh-aneh. Betul apa betul saudara? Lihat oh dia begini, padahal bukan berdasarkan firman. Oh banyak loh saudara yang datang. Tetapi saudara, saya ingatkan kepada kita, kebenaran firman Allah itu satu-satunya menjadi sesuatu pegangan yang kuat, yang jangan sampai itu tergoyahkan oleh karena melihat sesuatu yang kelihatan sih bagus, wah kayaknya sih enak. Saudara, saya berapa kali sudah katakan kepada kita, yang akan menonjol di akhir zaman itu cuma dua nanti, roh dan daging. Kalau bukan roh, itu pasti daging. Nah ini banyak orang yang akan sangat tertarik karena daya tarik daging ini begitu kuat, begitu hebat. Daya tarik daging ini tentu saudara berhubungan dengan emosi kita. Betul kan saudara? Gereja, maaf saudara, dijadikan sama seperti diskotik. Itu tujuannya apa? Supaya orang bisa, wah hebat itu. Jadi emosi orang itu dipancing, sehingga bagaimana orang yang tadi yang di diskotik itu masuk di gereja. Bukannya gereja menjadi contoh untuk dunia, tetapi dunia masuk di dalam gereja. Dan itu paling banyak orang yang suka. Baik, puji Tuhan, jemaat GPD pada mulia mau melakukan kebenaran firman Allah. Amin. Jadi kita mesti dilatih emosi kita, pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita ini mesti dilatih. Apakah ini sesuai dengan firman? Saudara, minta kepada Tuhan supaya ada roh penimbang dalam kehidupan kita. Karena itu yang akan menimbang. Kalau itu adalah kebenaran, kita akan begitu bersukacita. Dan sukacita itu adalah sukacita yang penuh. Dan sukacita itu tidak bisa dirampas, tidak bisa diambil oleh orang lain. Kalau itu bukan dari Tuhan, sukacitanya itu pasti hanya sementara. Pada waktu dia mengikuti misalnya acara tersebut, wah senang dia, sukacita. Setelah dia keluar, hilang sukacita. Coba aja saudara, tapi jangan coba-coba. Bahaya saudara. Orang akan lebih banyak tertarik nanti saudara-saudara kalau tidak kuat di dalam Tuhan, akan daging ini, waduh banyak sekali. Itu akan menutupi apa yang benar. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan menyatakan itu kepada Filipus di dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Yohanes 14 ayat yang ke-21.
dan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan. Ada haleluya, saudara. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita haruslah melakukan perintahnya, melakukan firman-Nya. Dan kalau itu kita sudah jalankan, saudara, maka Bapa dengan Anak itu akan datang kepada kita bersama-sama dengan kita. Dan kalau dia datang kepada kita bukan sementara, tetapi sampai kesudahan alam, bahkan sampai selama-lamanya, sampai di surga. Puji Tuhan. Jadi gak sementara, saudara, seperti tadi. Pada saat dia membutuhkan, oh dia lagi punya masalah, dia pergi di satu tempat yang bisa memuaskan dan bisa melepaskan, membebaskan masalah dia. Bisa saja terjadi, tetapi setelah dia melewati itu semua, dia keluar dari kegiatan itu mungkin atau komunitas itu mungkin, kembali lagi masalahnya itu muncul. Cuma sementara. Tetapi kalau di dalam Tuhan, masalah itu Tuhan sanggup selesaikan. Dia selesaikan di dalam ibadah, dia selesaikan juga di luar ibadah. Karena itu permanen kalau Tuhan kerjakan itu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Ini diulang lagi ayat di dalam kata-kata ini ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak Tunggal Bapa, yaitu Yesus. Jadi kebenaran ini, saudara, dialah, di dalam dialah kepenuhan Allah dinyatakan. Dan sekarang ini kita dapat mempelajarinya bersama-sama. Puji Tuhan. Yang kedua, Allah tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan melalui, saya catat di sini, melalui ibadah kita. Kemudian karena saya mengambil ayat yang berhubungan dengan penyembahan, maka saya kasih di sini dalam kurung penyembahan. Kita melihat di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat yang ke-24. Allah, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa Allah tidak bisa dilihat oleh seorang pun. Tetapi kalau kita memperhatikan akan ayat ini, bahwa Allah menyatakan dirinya melalui Roh Kudus. Puji Tuhan. Amin, saudara. Dan Yesus mengungkapkan akan kata-kata ini kepada seorang perempuan Samaria. Dia menjelaskan bagaimana keadaan Bapa, karena pada waktu itu mereka, atau khususnya orang-orang Yahudi, mereka mempunyai tempat yang khusus untuk dijadikan satu penyembahan mereka, tempat di mana mereka khususkan untuk bisa menyembah kepada Allah.
baik Allah, ada satu gunung di sana yang mereka jadikan. Tetapi kemudian Yesus berkata kepada perempuan ini, ada waktunya dan sudah tiba saatnya di mana mereka tidak akan lagi menyembah di gunung dan di tempat-tempat yang lain, tetapi mereka akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab apa? Allah itu roh. Dia memberitahukan bahwa Allah itu roh, tidak bisa dilihat. Tetapi kalau berbicara tentang roh, berarti dia bisa dirasakan. Amin, saudara. Angin itu kan bisa lihat nggak? Angin. Saya misalnya kayak AC ini, ada anginnya yang keluar. Saya nggak bisa lihat angin, tapi saya merasakan angin itu. Oh, kena di mana gitu. Saya bisa rasakan. Ini mulai dari di sini, kemudian ke bawah. Itu kan naik turun. Bisa rasakan. Nah, demikian juga dengan roh. Kita tidak bisa melihat roh, tetapi kita bisa merasakan bagaimana kuasa roh Allah itu berkarya dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan kalau ada sesuatu yang perlu Dia nyatakan, Dia robah dalam kehidupan kita, maka roh itu yang akan menyatakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan perempuan ini pada waktu dia mendengar akan hal ini, dia kemudian menjadi berkat yang luar biasa. Sekampung bisa bertobat. Saudara, kalau kita berpatokan kepada kebenaran firman Allah, melakukan akan kebenaran firman Allah, percayalah saudara, kita tidak usah banyak ngomong kepada orang lain kok. Tetapi kalau kuasa itu ada dalam kehidupan kita, Dia yang akan berkarya melalui kehidupan kita. Kita melihat Yesus bagaimana kuasa yang luar biasa Dia nyatakan. Semuanya kan bersumber dari Allah. Dalam kemanusiaan Yesus, saudara, di depan banyak orang yang mati pun dapat dibangkitkan, yang timpang dapat berjalan, yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, dan lain sebagainya. Bukankah itu hanya bisa dilakukan oleh Allah yang ajaib itu, saudara? Nah sekarang Allah yang tidak dapat dilihat, Yesus juga sudah tidak ada. Yang berkarya sekarang adalah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak melihat Allah, tetapi puji Tuhan, Dia nyatakan apa yang menjadi kepenuhan Allah itu melalui Yesus dan Roh Kudus yang sekarang kita alami. Makanya saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan itu sangat peduli dengan kehidupan orang yang percaya, tetapi kita harus ada catatan di sini, orang yang percaya dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Karena kalau orang yang juga percaya tetapi asal-asalan, yang penting ikut-ikutan, hati-hati, tidak sungguh-sungguh. Hati-hati loh saudara. Karena Tuhan kan menilai hati kita. Oh, dia beribadah ini asal-asalan. Saudara, saya berbicara seperti ini bukan saya tahu saudara. Hati saudara enggak sama sekali. Yang tahu itu hanya Tuhan. Dan saya yakin saudara-saudara beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena ibadah yang sungguh-sungguh itu akan Tuhan nyatakan rohnya dalam kehidupan kita. Nah kalau ini kan saya mencatat di sini, Allah tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan melalui ibadah kita. Ibadah apapun, kalau itu berdasarkan kebenaran firman Allah, percayalah saudara-saudara, Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 dan 20. Dan lagi aku berkata
kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin, saudara. Ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Artinya saudara, apapun yang menjadi kerinduan kita, pergumulan kita, kalau itu didasarkan dari kebenaran firman Allah, saudara-saudara, Tuhan kita ada di sorga, iya betul. Tetapi ketika kita berdoa dan menyampaikan apa menjadi kerinduan kita, Dia akan nyatakan dan Dia akan berikan itu dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Aku ada. Wujudnya tidak kelihatan, wujud Yesus tidak kelihatan, tetapi Dia ada dengan rohnya di antara 2 atau 3 orang. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa di dalam ayat yang pertama kita membaca, semuanya itu harus ada dasarnya. Ya. Apa dasar yang perlu kita memperhatikan di sini supaya kita bisa merasakan, menikmati, mengalami perkara-perkara ajaib? Nah, di dalam ayat yang kita baca, kita kembali melihat tidak ada seorang pun, di 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Jadi kunci dari semuanya itu, saudara-saudara, harus saling mengasihi. Ada hal yang saudara? Kan awalnya firman Allah sudah nyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari situlah saudara-saudara kemudian harus diterapkan, harus dijalankan. Karena kalau seandainya kita menjalankan sesuatu tidak ada dasarnya, saudara mau ke grogol nggak tahu grogol, nggak tahu dasarnya, nggak tahu kira-kira saudara nyampe apa tidak, nggak tahu sama sekali grogol ada di mana misalnya. Kemudian main jalan aja. Nah, untuk mendapatkan sesuatu atau boleh dikatakan untuk dapat merasakan dan melihat Allah di dalam Yesus dan Roh Allah yang kita rasakan, kita alami, maka kita perlu saling mengasihi. Ini dasar yang harus kita tetapkan dan harus kita tanamkan di dalam hati kita. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, kalau seandainya saudara, dasar yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita abaikan lalu kemudian semau kita. Firman Tuhan sudah mengajarkan, sudah mengingatkan, sudah Dia berikan, lalu kemudian enggak, saya mau jalan semau gue. Nah, gitu kan. Ada kan yang enggak, saya mau jalan sesuai dengan keinginan. Nah, apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes? Ya, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah dijauhkan Tuhan. Tuhan tolong supaya tidak ada yang membenci saudaranya ya di sini ya.
Ada haleluya saudara. Kalau ada, dengar baik-baik ini ayat. Ya. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi saudara, dasarnya memang berat. Orang disakiti tetap mesti dikasihi. Tetapi itu harus dijalankan, itu harus dilakukan. Makanya kan saya pernah katakan kepada saudara, kalau seandainya ada orang yang menyerang atau menyakiti saya misalnya, saya yang mengoreksi diri saya, apakah saya ini bersalah atau apakah saya ini lagi dibentuk, agar supaya saya tidak membalas kalau dia menyakiti saya misalnya. Karena memang di dalam kehidupan kita ini, saudara, kita akan menemui banyak orang yang sifatnya berbeda dengan kita. Bahkan yang kita anggap misalnya orang yang paling baik pun bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kita. Makanya kita diajar oleh kebenaran firman Allah bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu harus didasarkan dari kebenaran firman Allah, seolah-olah itu untuk Tuhan. Amin, saudara. Sehingga kita bisa mempelajari kata-katanya, ucapan kita, apakah ucapan kita nyakitin atau enggak, kan kita bisa rasa sebenarnya. Karena kita udah tahu kebenaran. Kata-kata kasar nih, dia tersinggung nih. Nah, kiranya Tuhan tolong supaya Tuhan kasih kemampuan untuk kita. Karena yang paling sulit yang saya perhatikan, saudara, mau minta maaf. Betul-betul, saudara. Susah banget, apalagi kalau seandainya maaf. Kalau yang orang itu lebih tinggi, apakah ekonomi, kedudukan, lalu yang orang yang harus dia minta maaf, orang yang di bawahnya. Waduh, ini berat banget. Saya juga rasanya berat untuk minta maaf kepada siapapun, saudara-saudara. Seringkali udah menyakiti mungkin, kayaknya susah gitu. Tapi Tuhan tolong dengan berjalannya waktu, Tuhan pasti memberikan kemampuan kepada kita. Karena emang kita nggak bisa, saudara, nggak kuat kita. Dan banyak kali mungkin kita lewatkan begitu saja. Gak apa-apa. Udah bertahun-tahun gak apa-apa terus. Tetapi itu suatu saat, saudara, kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan ingatkan semua. Dan memang, dan Tuhan pasti suatu saat akan berikan kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Karena kita nggak bisa. Misalnya kalau ada, amin, saudara. Ada haleluya, saudara. Puji Tuhan. Nah, kalau di sini kan dikatakan kalau orang manusia saja yang kita lihat, kita kayaknya susah sekali untuk mengasihi. Bagaimana mau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Gitu. Memang prosesnya luar biasa, saudara ya. Nah, satu ayat lagi yang saya kirim tadi pagi. Kalau saudara ada saya suka kirim ayat, ada beberapa orang. Nah, ini yang saya kirim hari ini di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-20. Saya yakin saudara, kita ingin melihat kemuliaan Allah. Kita ingin mendapatkan jawaban-jawaban dari setiap pergumulan kita. Amin, saudara. Nah, ini yang perlu kita memperhatikan. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu,
maka baginya tidak terbit fajar. Saya yakin saudara kita semua menginginkan segala sesuatu yang kita gumulkan, yang kita minta kepada Tuhan itu bisa semua terpenuhi. Tetapi kalau seandainya ini kan carilah pengajaran dan kesaksian. Misalnya contoh kebenaran firman Allah itu kan kita sudah cari. Amin, saudara. Kita sudah banyak dengar. Nah, ajaran-ajaran kebenaran firman Allah, kata firman Tuhan itu harus dilakukan. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi harus dilakukan, harus dijalankan. Nah, kalau seandainya itu tidak dijalankan, berarti kita sementara menutup fajar itu akan datang. Sama dengan kesaksian. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tetapi kalau seandainya kan ada yang bukan kesaksian, tetapi kemudian karena menginginkan sesuatu, udah diomongin lagi, sepertinya menyaksikan, oh saya tadi dapat berkat 1 juta, padahal 500.000. Karena ada yang seperti itu mungkin. Tapi puji Tuhan sih tidak ada yang di sini ya. Haleluya, saudara. Itu karena mau kayaknya kelihatan supaya sesuatu wah gitu. Padahal bukan yang sebenarnya. Carilah pengajaran dan kesaksian. Jadi saudara, dengan kata lain, apa yang kita pelajari, apa yang kita alami, itu saja yang kita lakukan, itu saja yang kita ucapkan, jalankan. Lebih dari itu tidak usah. Jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, karena ada kan orang yang supaya kelihatan wah bisa menarik orang. Setiap hari makan sarapan dengan Yesus di sorga. Nah ini kan saudara-saudara, kalau kita, oh luar biasa ya. Dan banyak yang ikut loh saudara. Nah kita perlu belajar dan perlu ada pendirian dan ketegasan di dalam hati kita tentang kebenaran dan kesaksian. Karena kalau seandainya dikatakan siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Artinya terang itu tidak akan muncul dalam kehidupan orang itu. Fajar itu kan apa? Matahari ya. Matahari kan itu penerang, terang. Yesus adalah terang dunia. Fajar itu, Yesus itu tidak bisa melakukan sesuatu kepada orang itu. Tapi puji Tuhan, saudara, kita mau menerima fajar. Makanya kita sebentar akan menaikkan pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah berhenti. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Mari kita bangkit berdiri. Ketika menghadapi kehidupan ini, saudara, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Ya, banyak masalah yang mungkin kita bisa ungkapkan kepada teman-teman, tetapi juga ada masalah-masalah yang hanya merupakan masalah pribadi yang kita tidak bisa mengungkapkan. Tetapi percayalah saudara, semuanya itu Tuhan tahu. Amen. Sehingga kalau kita datang kepada Tuhan secara pribadi dalam penyembahan, kita menyembah di dalam Dia, dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan pasti akan berikan pertolongan dalam hidup. Apapun masalah kita hadapi, entahkah itu sakit penyakit, mau masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam usaha, pekerjaan, mata pencarian, semuanya Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu juga kita adalah orang yang penuh dengan keterbatasan.
tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Amin. Dia akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik. Kami dapat mengenal Allah melalui Engkau, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami terus mau bertambah dan bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi, Tuhan, sehingga benar-benar hidup rohani kami menjadi satu kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan itu pasti menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Teguhkan kebenaran-Mu di dalam kami, dan jadikan kami benar di hadapan Engkau, benar sesuai dengan kriteria-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan akan menjadi bahagian kami semua. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Engkau urapi dia, jadikan dia berkat-Mu. Buka rahasia firman-Mu baginya. Kau juga berikan dia kekuatan, kesehatan,
Dengan itu Engkau dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah ini. Kita nyanyikan doa Yabes. Segala kemuliaan dan hormat, syukur kami naikkan di hadapan hadirat Allah. Terima kasih buat ibadah yang kami yakin Tuhan sudah memberkatinya. Itulah sebabnya balaskan berkat-Mu atas setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami tetap menyerahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkaulah yang melakukan segala sesuatu dan mengatur semuanya. Itulah sebabnya Tuhan tolong berikan hikmat dan kebijaksanaan. Urapan-Mu ada terus di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan percayakan dapat kami kerjakan dan lakukan. Dan kami yakin di dalamnya Tuhan pasti memberkatinya. Juga berdoa buat saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia diberkati oleh Tuhan, dipulihkan, bahkan kasih Tuhan untuk menyelamatkan Tuhan nyatakan buat bangsa dan negara kami ini. Dan kami yakin Engkau akan berikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintah agar mereka menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan kembali pulang. Serta dalam perjalanan kami jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih banyak Bapak di surga. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Dengan pengucapan syukur, pulanglah dan terimalah berkat-berkat rohani dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.